Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita akan lanjut ke kasus berikutnya dari penyelesaian algoritma dengan strategi divide and conquer, yaitu adalah mengevaluasi pohon ekspresi. Nah, kalau kita membuat bahasa pemrograman, lalu kita membuat sebuah compiler, nah biasanya atau bukan biasanya, sudah seharusnya kita mempunyai fungsi untuk menyelesaikan ekspresi aritmatika. Nah, ekspresi aritmatika itu dapat kita representasikan dalam pohon biner, yaitu pohon ekspresi atau expression tree yang ada pada gambar. Nah, contoh misalkan ada eh, apa namanya perhitungan aritmatika 5 tambah 7 dibagi 8 min 2 dikali 4 pangkat 2, maka kita bisa buat dalam pohon biner, di mana di sini kali yang yang menjadi puncaknya, lalu kemudian di sini operator bagi sebelah kiri, operator pangkat sebelah kanan, di bagian bagi ada tambah, ada kurang. Nah, di sini kita lihat bahwa di bagian daun ini adalah nilai atau operan, dan di bagian yang sini dia simpul ini adalah operator gitu ya. Nah, mengevaluasi pohon ekspresi artinya menghitung nilai ekspresi. Jadi kita harus bisa menghasilkan algoritma yang menghitung hasil keluaran dari aritmatika ini. Nah, kalau kita hitung ini nilainya 32. Nah, dengan algoritma divide and conquer, idenya adalah kita mengevaluasi pohon bagian kiri dan pohon bagian kanan, atau sub pohon bagian kiri dan sub pohon bagian kanan. Jika pohon tidak kosong, maka nilai adalah evaluasi upah atau sub pohon kiri dan upah sub pohon kanan. Lalu gabungkan nilai bagian kiri dan nilai bagian kanan. Nah, misalkan pohon ekspresi itu kita representasikan dalam struktur data linked list ya, di mana simpul daun itu adalah operan, contohnya 4, min 2, 0, dan seterusnya, dia adalah berupa angka-angka, lalu simpul dalam itu adalah operator, contohnya tambah, tambah, bagi, kali, bagi, dan pangkat. Nah, struktur simpulnya ada left, info, dan right ya. Left ini menunjuk pointer ke list yang berikutnya, right juga sama, lalu info ini nanti bisa diisi operan ataupun operator. Nah, dimana kalau dia adalah simpul daun, maka bagian left-nya nil dan bagian right-nya juga nil. Nah, algoritma divide conquer-nya bekerja dengan cara jika simpulnya adalah daun, maka kembalikan infonya. Namun jika simpulnya bukan daun, maka lakukan proses secara rekursif, evaluasi bagian sub atau upah bagian kiri, lalu return nilainya, dan rekursi bagian upah sebelah kanan, return nilainya. Gabungkan kedua nilai tersebut sesuai dengan operator dan return nilainya. Jadi nanti kita akan menemukan dua buah proses rekursif. Setelah didapatkan nilainya, maka lalu dilakukan proses sesuai dengan operator yang ada, entah itu tambah, kurang, kali, bagi, atau pangkat. Nah, jika algoritmanya kita tuliskan dalam bentuk prosedur seperti ini ya. Jadi ada prosedur evaluasi pohon, di mana T adalah pohon, outputnya nilai real. Di sini algoritmanya setelah kita deklarasikan nilai 1, nilai 2 adalah cek dulu. Apakah bagian left dari T-nya ini adalah nil, bagian kanannya juga nil. Jika dua-duanya nil, maka dia simpul daun, maka nilai ini adalah bagian infonya, bagian isinya di return. Jika tidak, maka lakukan evaluasi pohonnya ya, bagian left T nilainya dan bagian right T nilainya. Lalu kemudian cek untuk pohon yang ini infonya apakah tambah, bagi, kali, bagi, atau pangkat. Maka nilainya itu diproses. Nilai 1 dari pohon kiri dan pohon sebelah kanannya, nilainya adalah nilai 1 tambah nilai 2 ditambah, dikurang, dikali, dibagi, atau dipangkat. Tapi di sini ada ketentuan. Untuk proses bagi, nilai 2-nya harus tidak boleh sama dengan 0, dan untuk pangkat, nilai 1 dan nilai 2-nya juga tidak boleh sama dengan 0, karena 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Nah, kalau kita tuliskan ekspresi dalam bentuk fungsi, maka kita bisa tuliskan seperti ini, fungsi evaluasi pohon dengan kembalian nilai real. Di bagian algoritmanya, sama mengecek bagian left T nil, right nil, seperti ini, lalu kembalikan return infonya, karena kalau left-nya nil, kanannya nil, maka dia adalah sebuah nilai. Nah, di bagian simpul dalam, maka
kita case infonya, karena infonya pasti adalah operator, apakah tambah, bagi, kali, bagi, ataupun pangkat. Nah, lalu di bagian di sini prosesnya return kembalikan nilai dari evaluasi pohon left nilai 1 ditambah dengan evaluasi pohon right nilai 2. Di sini tergantung tadi case infonya apakah tambah, bagi, tambah, kurang, kali, bagi atau pangkat. Nah, sama juga di sini ada kondisi kalau bagi dia tidak boleh nilai 2-nya 0 dan untuk pangkat nilai 1 dan nilai 2-nya tidak boleh 0. Nah, itu teman-teman untuk kasus mengevaluasi pohon ekspresi menggunakan strategi divide and conquer. Nanti kita akan ketemu lagi di kasus-kasus berikutnya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.